Karena kita tidak pernah mau tahu kita itu diciptakan untuk apa, kita itu hidup untuk apa. Itulah yang mengakibatkan kita pengetahuan yang ada secara umum di dalam pikiran kita, akal kita adalah hanya harta dan tahta itu aja. Sehingga kita hanya berpikir ketika itu, bagaimana sih caranya untuk menjangkau harta ini dalam genggaman? Bagaimana menjangkau tahta ini dalam kedudukan? Tapi kita nggak pernah berpikir bahwa harta dan tahta itu, kekayaan dan kekuasaan itu, kita menjangkaunya untuk apa? Ternyata untuk menunjukkan bahwa kita mampu tuh menjadi hamba Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian dengan harta dan tahta itu, dengan kekayaan dan kekuasaan itu, menunjukkan kita mampu mengelola keduanya, sehingga menjadi bonus tuh. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dalam kajian kali ini. Kita ingin menyikapi arti hidup ini. Artinya adalah kita untuk memahami tujuan kita hidup itu apa. Kegalauan, keresahan di dalam kita berkehidupan sejatinya, teman-teman sekalian, adalah disebabkan kita nggak paham tuh kita hidup itu untuk apa. Atau bahasa lainnya, kita itu diciptakan untuk apa. Maka harus kita pahami dalam diri kita bahwa ini teman-teman sekalian yang mungkin akan bergabung sebentar lagi, silahkan untuk meninggalkan pesan ya. Mana tuh ada yang mau ditanyakan, nanti kapan sempat kita akan angkat ke permukaan. Yang kedua, mau mengomen nanti kalau ada yang ingin berbagi bintang, silakan di atas itu nanti ada nongol tuh bintang-bintangnya, tinggal klik aja. Baik, jadi balik kita kepada suasana yang diberkati Tuhan, yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita harus paham pada kita itu diciptakan untuk apa. Itu bahasa lain dari hidup kita itu untuk apa. Jadi teman-teman, ketika kita memahami kita itu diciptakan atau hidup kita itu untuk apa, maka akan membantu kita untuk menghadapi kerisauan hati, perasaan ini. Keresahan hati juga perasaan, serta kekacauan pikiran, akal kita ini. Karena gelisahnya, resahnya, risaunya perasaan atau hati kita, kacaunya pikiran atau akal kita, disebabkan sederhananya itu kita nggak tahu, atau kita nggak pernah mau tahu kita itu diciptakan untuk apa oleh Tuhan. Jadi karena kita tidak pernah mau tahu kita itu diciptakan untuk apa, kita itu hidup untuk apa, itulah yang mengakibatkan kita pengetahuan yang ada secara umum di dalam pikiran kita, akal kita, adalah hanya harta dan tahta itu aja.
Sehingga kita hanya berpikir ketika itu, bagaimana sih caranya untuk menjangkau harta ini dalam genggaman? Bagaimana menjangkau tahta ini dalam kedudukan? Tapi kita nggak pernah berpikir bahwa harta dan tahta itu, kekayaan dan kekuasaan itu, kita menjangkaunya untuk apa? Ternyata untuk menunjukkan bahwa kita mampu tuh menjadi hamba Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian dengan harta dan tahta itu, dengan kekayaan dan kekuasaan itu, menunjukkan kita mampu mengelola keduanya, sehingga menjadi bonus tuh, bahwa kita berhasil untuk sebagai pemaham tujuan kita dihidupkan, tujuan kita diciptakan adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Rahman. Itu aja. Apa kaedahnya ketika kita menyadari bahwa kita memang diciptakan tujuannya untuk menyembah Tuhan, maka segala ragam ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan itu tidak akan membingungkan kita tuh, dan tidak akan menggoda kita untuk kita berkhianat dengan Tuhan, dengan Allah yang Maha Rahman. Tapi kita sadar bahwa apa-apa yang diciptakan oleh Allah Tuhan yang Maha Rahim, semua itu adalah ingin kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Rahman, bahwa kita mampu mengelolanya sebagai jalan menuju cinta kita kepada Allah sebagai hamba Allah yang menuhankannya dengan penuh seksama. Itu kawan-kawan sekalian. Maka dalam hal ini, inilah jawaban ketika muncul pertanyaan, Ustaz, Bang Andi, bagaimana kita dapat menanggulangi keresahan, kerisauan, kegelisahan hati, perasaan ini, kekacauan pikiran ini? Jawabannya adalah sadari, diciptakan kita tuh, dihidupkan kita tuh untuk apa? Untuk menuhankan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beragam ciptaan yang menggiurkan dan beragam kondisi serta keadaan yang kadang membahagiakan, mendatangkan kadang kita bahagia karena punya harta dan tahta, tapi kebanyakan kita lupa, menjadi sombong dan angkuh luar biasa. Lupa kita, tak selamanya kita berjaya dengan kekayaan kita, harta kita, tak selamanya kita berjaya dengan kekuasaan kita, tahta kita, karena semua itu adalah titipan tanggung jawab yang diserahkan Allah kepada kita. Mampukah kita mengelolanya? Maka dalam hal ini, inilah yang membuat kita bisa menghadapi kondisi itu, kenyataan yang ada. Karena kita akan paham dengan kajian berikutnya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kuasa kecuali dari Allah yang Maha Kuasa. Senyum tuh. Jadi kita nggak tergiur dengan godaan. Kita nggak terundang untuk mensikut kanan, sikut kiri, menghantam depan, menyipak belakang, menjilat ke atas, dan menindas yang di bawah. Kenapa? Karena kita paham kita diciptakan untuk bertuhan, menghambakan diri kita kepada Tuhan, Allah yang Maha Rahman. Bukan menghambakan diri kita dengan ciptaan-ciptaannya. Inilah
yang akan menenangkan hati, perasaan, menenangkan pikiran akal nih dari kekacauan. Maka akhirnya selalu yang kita hadapi dengan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita semua ini milik Allah, Tuhan yang Maha Rahman, dan kepadanya kita serahkan. Nah, bagaimana langkah kita biar sigap dan kontrol? Karena kenapa? Karena kita juga harus ingat, kita tidak luput dari lupa dan salah. Maka di saat itu, kontrol itulah yang akan hadir ketika disenjatai oleh dua. Pertama, bismillah, dengan nama Tuhan yang Maha Rahman, Maha Rahim. Yang kedua, alhamdulillah. Puja-puji hanya kita serahkan kepadanya, bukan kepada ciptaan-ciptaannya. Karena itulah tujuan kita dihidupkan, karena itulah tujuan kita diciptakan. Maka kita akan tersenyum menghadapi kenyataan. Mudah-mudahan bermanfaat, mengedukasi kita semua. Terima kasih kepada Mbak Liana, Bang Aska Zoya, semoga sehat semuanya, juga teman-teman yang lainnya, agar ini dapat membuat kita tetap berkreasi. Bismillah dan alhamdulillah. Bismillah, semua kita lakukan hanya karena Tuhan yang Maha Rahman, dan apapun hasilnya kita selalu memuja dan memujinya. Tetap silaturahmi kita jaga di medsos yang kita cintai ini. Semoga bermanfaat, semoga mendatangkan hikmat, dan membuat kita semakin semangat. Yang ada di pikiran kita adalah silaturahmi. Silaturahmi, ikatan rajutan, walaupun melalui udara, medsos yang kita cintai, tak pernah berjumpa di daratan. Tapi yakinlah, itu akan menguatkan persaudaraan dan persatuan. Merdeka. Kemerdekaan sejati adalah hanya kesadaran diri bahwa kita diciptakan dan dihidupkan hanya untuk Tuhan yang Maha Rahman. Karena kita hanya menyembahnya, bukan menyembah ciptaannya. Beragam berjuta triliun ciptaannya yang diberi keutamaan dan keistimewaan. Yang mampu untuk mengelolanya adalah kita. Di samping jin, terutama adalah kita, yaitu manusia. Kita sebagai manusia setelah dititahkan untuk mampu mengelola triliunan ciptaan Allah, Tuhan yang Maha Rahman. Maka dengan itulah kita dapat tentram menghadapi hidup. Bila ada kelupaan dan kesalahan, tetap kita selalu bermohon ampun kepadanya, dan selalu sadar untuk ingat bahwa semua kita lakukan hanya karenanya, karena Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apapun hasilnya, kita hanya memuja dan memujinya, membuat kita bersahaja hidup di bumi Nusantara khususnya, dan di dunia pada umumnya. Sampai jumpa di waktu yang lainnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.